Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu Vina Faitzatul. Sini sebelumnya perkenalkan, nama aku Vina Faitzatul Alia, dengan NIM 24 2004 dari kelas B, program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah matematika ekonomi dengan judul konsep integral, penerapan integral dalam ekonomi, dan matriks. Semoga penjelasan yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat dan memenuhi kriteria penilaian tugas akhir semester ini. Oke, materi yang akan dibahas yang pertama adalah konsep integral. Nah, apa sih itu integral? Jadi, dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian integral, yaitu ada integral tak tentu atau indefinite integral dan integral tertentu atau definite integral. Nah, dari masing-masing dua macam integral itu memiliki pengertian lagi. Integral tak tentu itu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsi itu diketahui. Nah, berbeda, jadi kan kebalikan dari diferensial. Kalau diferensial kita tuh mencari fungsi asalnya. Kita mencari dari fungsi asal itu, kita mencari turunannya atau derivatifnya. Nah, sedangkan kalau di integral, fungsi integral tak tentu, dia mencari fungsi asalnya. Jadi sudah diketahui nih derivatif atau turunannya. Berarti kita tinggal mencari turunan dari itu tuh fungsi asalnya dari mana gitu. Nah, sedangkan kalau integral tertentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area. Jadi yang berbatas-batas atau limit dari area tersebut itu sudah tertentu. Jadi sudah ya tertentu nilainya. Oke, tadi kan gambaran umum nih tentang integral tertentu dan tak tentu. Sekarang kita akan kulik masing-masing dari kedua macam itu. Yang pertama itu adalah integral tak tentu. Nah, mengintegralkan suatu fungsi turunan fx itu berarti adalah mencari integral atau turunan, artinya yaitu fx gitu. Nah, proses mengintegralkan itu disebut integrasi, itu prosesnya. Nah, terus bentuk umum integral itu tuh dari fx itu adalah fx dx sama dengan fx plus k. Jadi k di sini itu adalah konstanta, dimana di sini pun dijelaskan dalam PPT ini. Ada fx dx itu adalah diferensi dari fx, diferensialnya dari fx. Nah, fx sendiri itu disebut integran. Nah, dx-nya disebut diferensialnya. Nah, fx itu ada integral partikular, k adalah konstanta pengintegralan yang nilainya itu tidak tertentu. Fx ditambah k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Jadi ditambah konstanta di sini, k itu konstanta. Nah, oke, karena integrasi tak tentu itu pada dasarnya merupakan kebalikan dari diferensial tadi. Nah, maka kaidah-kaidah integral itu integral tak tentu itu tuh dapat dipahami berdasarkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah diferensial gitu. Nah, yang pertama kita bahas ada kaidah integrasi tak tentu, yaitu rumus pangkat. Di sini rumus pangkat di gambar ini tampilkan yaitu integral xn x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 pangkat n plus 1 plus k. K itu sebenarnya konstanta. Nah, dimana n itu tidak sama dengan min 1. Di sini kan kita mau mencari fungsi asal dari turunan ini kan. Nah, maka semakin ini kita naik gitu pangkatnya, jadi bertambah, nggak berkurang gitu. Di sini banyak contohnya. Yang pertama, kita ambil dari pertama aja, ada integral x pangkat 4 dx, dimana x
X itu kan di depannya ada angka 1, pasti ada angka 1 kan. Nah, kita tulis 1 per pangkatnya kan tadi dibagi N plus 1, berarti N nya kan 4 ditambah 1 X plus K, menjadikan 1 dibagi 5 itu kan 0,2X pangkat 5, pangkatnya bertambah kan N plus 1 rumusnya, terus habis itu plus konstanta, jadi masukkan fx nya itu 0,2x pangkat 5 plus k. Nah, dibuktikan fx 2x pangkat 5 plus k itu menghasilkan x4, jadi kan akurat gitu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan atau formula penjumlahan integral tak tentu. Yang kedua, kaidah yang kedua itu penjumlahan integral tak tentu. Nah, di sini pada integral tak tentu, jika terdapat penjumlahan ataupun pengurangan ya, plus minus dari dua fungsi, maka integralnya itu bisa dipisah menjadi integral masing-masing. Jadi bisa dipisah nih. Jadi integral masing-masing fungsi. Di sini rumusnya ada, yaitu integral fx plus minus karena pengurangan dan penjumlahan, gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx, atau dibacanya ya biasa kayak integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx, sama aja ya. Nah, hasil akhirnya adalah penjumlahan atau pengurangan hasil integral masing-masing fungsi tersebut dan ditambah dengan konstanta. Jadi k itu sangat berpengaruh ya di sini. Jadi menghasilkan fx plus gx plus k, jadi tambah dengan k konstanta. Nah, contohnya tadi di sini kan, contohnya x integral x4 plus 3x kuadrat dx kan sama dengan kita integralkan kan dari masing-masing fungsi itu, dari x pangkat 4 dx, integral x pangkat 4 dx plus integral 3x kuadrat dx. Terus kita jumlahkan, kita jabarkan maksudnya. Kita jabarkan dari integral x4 itu kan menjadi 4 plus 1 x plus 4 plus 1 kan menghasilkan x5 per 5. Jadi kan x5 per 5 dia menghasilkan 0,2x pangkat 5. Terus dari yang 3x kuadrat tadi dia menghasilkan x kuadrat dari 3x 2 plus 1 per 2 plus 1. Jadi kan 3 dibagi 3 kan 1 kan x pangkat 3 plus konstantanya. Nah, dibuktikan, jadi kan dibuktikan d per dx dari fungsi yang ditemukan tadi ditambah dengan konstanta dia menghasilkan x pangkat 4 plus 3x kuadrat, karena pengurangan dikurangkan pangkatnya dengan min 1 gitu. Nah, sebenarnya dalam kaidah-kaidah integral tak tentu itu masih banyak lagi selain dua tadi, tapi yang saya jabarkan atau saya jelaskan dengan contohkan itu saya ambil dua saja, yaitu dari penjumlahan dan juga dari rumus pangkat. Nah, seperti ini, selain rumus-rumus tadi itu ada rumus-rumus seperti logaritma, eksponensial, perkalian, substitusi seperti pada gambar yang saya tampilkan di PPT ini. Nih, kalau yang logaritma itu dia fungsinya ada integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Ini ln atau in. Oke, sebentar.
Oke, benar ya, tadi itu dibaca ln, yaitu singkatan. Jadi itu singkatan dari logaritma natural ln. Nah, dari rumus tersebut di mana keterangannya itu integral dengan simbol integral, terus 1/x adalah fungsi yang diintegralkan, terus dx itu adalah menunjukkan bahwa integral itu dilakukan terhadap variabel x-nya, ln itu adalah hasil integral, yaitu logaritma natural dari x. Dalam matematika, logaritma natural itu menggunakan basis e. Terus K itu adalah konstanta integrasi yang selalu ditambahkan pada hasil integral tak tentu. Selanjutnya ada rumus eksponensial, yaitu dengan rumus integral EX dx sama dengan EX plus K, atau integral UX dx sama dengan UX plus KU sama dengan FX. Oke, seperti contohnya juga. Terus lanjut ada rumus perkalian dengan rumusnya integral n kali fx dx sama dengan n integral fx dx, dimana n itu bukan dari sama dengan 0. Ada rumus substitusi, rumus pengganti. Di sini rumus substitusi itu ada integral f aksen u du per dx sama dengan integral f aksen u du sama dengan f u plus k. Nah, dalam hal ini u itu tuh sama dengan gx dan integral du itu merupakan substitusi dari integral dx-nya. Oke, baik, selanjutnya adalah integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari fungsi yang nilainya variabel bebasnya itu memiliki batas-batas tertentu. Nah, integrasi tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x. Nah, dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b, bentuk umum integral tertentu itu adalah integral b a. Jadi b itu adalah a ba ya, b itu di batas atasnya, a itu batas bawah, fx sama dengan fx dx sama dengan fx integral b dan a sama dengan fb min fa. Itu bentuk umum dari integral tertentu. Terus notasi integral BA fx dx itu dibaca integral fx untuk rentang wilayah x dari a ke b, karena a itu harus lebih kecil daripada b, karena b tadi kan dimaknai atau b itu lambang dari integral batas atasnya gitu. Berbeda kalau yang biasanya kan a itu batas atas gitu, b lambangnya batas bawah gitu. Tapi kalau dalam integral tertentu, b itu sebagai lambang dari batas atas dan a itu lambang dari batas bawah. Jadi a itu harus lebih kecil daripada b. Jadi batas atas itu harus lebih besar atau batas bawah itu harus lebih kecil daripada batas atasnya gitu. Nah, maka a itu dimakan batas bawah itu tadi integrasi, dan b itu disebut batas atas integrasi. Nah, selanjutnya ada kaidah integrasi tertentu. Ada untuk a kurang dari c kurang dari b itu berlaku, kaidahnya berlaku integral BA fx dx sama dengan fx itu sama dengan fb dikurang fa. Kan a lebih kecil dari c lebih kecil dari b tuh. Jadi contohnya nih, semua di sini di PPT ini contohnya 5 integral 5 dan 2 x 4 dx. Dari fungsi integral itu jabarkan kan. Jadi kan x memiliki nilai 1 di depannya, berarti 1x sama dengan pangkatnya itu kan 4, jadi 4 dikurang dengan 1, 4 tambah dengan 4 ditambah dengan 1, 4 tambah dengan 1, penyebutnya 4 ditambah dengan 1 juga. Jadi kan 1 dibagi 5 hasilnya x5 udah 5, 2. Jadi tinggal masukin aja nih dari
pangkat 5 tadi, X-nya, X pangkat 5 tadi, kita masukin ke angka ataupun nilai dari batas bawah dan batas atasnya, menghasilkan 618,6. Kaidah pertama. Selanjutnya ada kaidah kedua, yaitu lanjutannya dari kaidah tadi. Bisa lanjutan kaidah-kaidah dari integral tertentu. Yang kedua itu ada integral BA fx dx sama dengan min integral AB fx dx. Jadi dibalik. Yang kaidah kedua ini dari dibalik dan dikasih min di depannya. Nah, contohnya seperti ini. Integral 52 x4 dx. Nah, kita kasih tanda min di depannya, jadi min integral x4 dx sama dengan, lebarkan seperti tadi di contoh seperti pada kaidah pertama tadi, jabarkan, hasilkan min 1,5, kita masukkan integral nilai batas bawah dan batas atasnya dan menghasilkan 618,6. Jadi kalau dari kaidah kedua ini dikasih tanda min dan dibalik dari integral batas bawahnya dengan batas atasnya gitu. Terus terakhir, kaidah terakhir ada integral b fx fba fx plus minus gx dx sama dengan integral BA fx dx plus BA gx dx. Jadi ditambah sesuai dengan yang diminta dalam soal. Kalau dia kurangnya dikurang, kalau dia ditambah ya ditambah begitu. Jadi kan plus minus. Nah, contohnya di sini ada integral x4 plus 5x pangkat 4 dx. Nah, tinggal tambahkan kan, berarti dari integral x4 plus 5x4 itu kan ada dua fungsi, ada x4 dan 5x4. Nah, kita jabarkan seperti di PPT ini, jadi hasilnya menghasilkan 3.711,6. Oke, selanjutnya adalah penerapan integral. Nah, di sini ada fungsi biaya dalam penerapan integral di bidang ekonomi ya. Ada fungsi biaya. Fungsi biaya kan kalau kita mencari fungsi biaya itu rumus umumnya kan C sama dengan fx. Nah, dalam fungsi biaya itu pasti ada biaya marginal, tambahan dari biaya itu. Nah, di sini secara umum digambarkan ada DC, dq mc sama dengan C sama dengan f aksen Q. Nah, biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Jadi biaya total itu tuh integralnya dari biaya marginal. Jadi fungsi asalnya itu biaya total, turunannya adalah biaya marginal. Nah, di sini biaya total itu adalah integral dari biaya marginal, digambarkan dalam bentuk umumnya itu C sama dengan integral mc dq, mc per dq maksudnya sama dengan integral f aksen Q per dq. Sama juga ada contoh soalnya, biaya marginal suatu perusahaan kan ditunjukkan oleh persamaan MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Nah, carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Kita sudah mencari biaya totalnya ini berapa kan? Dari biaya marginalnya, dari turunannya. Nah, berarti kita masukkan ke rumus saja tadi C sama dengan integral MC dq MC kali dq. MC-nya berapa? MC kan tadi ya udah diketahui kan dengan dq, berarti kan Q kuadrat min 3Q kuadrat plus 4Q plus K. K itu adalah konstanta. Jadi dalam biaya total konstanta itu selalu tetap konstanta. Jadi dia adalah FG-nya, biaya tetapnya. Lalu kita hitung biaya rata-ratanya. Berapa biaya rata-ratanya? Kita pakai rumus AC sama dengan C per Q sama dengan tidak masukkan tadi
eh, key-nya kita ganti K per key. Jadi K harus tetap memasukkan konstanta. Jadi konstanta itu tak lain adalah biaya tetapnya. Nah, jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4. Kalau konstanta yang diketahui sebesar 4, maka kita masukkan tadi ke biaya totalnya yang sudah diketahui kan. Berarti C sama dengan Q3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Konstantanya sudah diketahui 4. Menghasilkan AC sama dengan Q kuadrat. Kenapa jadi Q kuadrat? Karena dia dikurang dengan 1. Dengan 1 kan. Kita mencari fungsi asalnya gitu. Turunan dari biaya total. Jadi Q kuadrat min 3Q plus 4 plus 4 per Q. Itu biaya rata-ratanya. Nah, selanjutnya ada surplus konsumen yang penerapan integral. Nah, surplus konsumen itu apa sih? Surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di situ digambarkan kurvanya. Surplus konsumen E itu adalah QE dan PE-nya, antara harga dan price atau harga dan kuantiti atau jumlahnya. Nah, di situ kan surplus konsumennya di atas kan, di bagian atas PE, surplus konsumen. Nah, kurva permintaan P sama dengan FQ. Itu juga anak panah itu. Selanjutnya surplus konsumen itu bisa digambarkan dengan untuk umum. Di sini ada di gambar ini CS sama dengan integral KI 0 FQ DQ min KI kali PE min KE KM kali PE. Yang dalam hal fungsi permintaan itu berbentuk P sama dengan FQ dalam fungsi permintaan, atau CS sama dengan integral P PE FP DP. Jadi ada dua cara untuk mencari, ada bisa surplus konsumen ataupun dari fungsi permintaannya. Dalam hal fungsi permintaan bentuk Q dan FP, P adalah nilai P itu adalah nilai P untuk Q. Jadi 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian CS sama dengan integral KI 0 FQ DQ min KE kali PE sama dengan integral P PE FP DP. Tuh surplus konsumennya. Terus selanjutnya ada surplus produsen. Produsen itu kan mencerminkan keuntungan dari produsennya. Jadi keuntungan lebih atau surplus dinikmati oleh produsennya berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan oleh konsumen tersebut. Nah, di sini surplus konsumennya itu seperti yang ditanda anak panah itu, dia di bawah PE. Jadi surplus konsumen itu kan di atas PE, sedangkan surplus produsen itu dia di bawah PE gitu. Intinya itu sih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks. Matriks, di sini ada pengertian matriks dan vektor. Matriks itu ada susunan bilangan yang tersaji teratur dalam baris dan kolom, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Jadi matriks itu ada tanda, ada baris, ada kolom, dan juga ada sepasang tanda kurung. Nah, persilangan antara baris dan kolom itu dinamakan sel. Bilangan-bilangan yang mengisi sel-sel sebuah matriks itu disebut unsur ataupun anggota dari matriks gitu. Nah, unsur-unsur suatu matriks secara umum itu dilambangkan dengan notasi A IJ, di mana I itu menunjukkan baris, sedangkan J itu menunjukkan kolom. Jadi A IJ, jadi I itu dia baris yang horizontal. Kalau sedangkan J-nya itu kolom, dia yang vertikal. Oke, jadi matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom itu dinamakan matriks berorder, itu M kali N. Nah, secara umum matriks berukuran M kali N atau berorder itu dapat ditulis sebagai seperti yang pada dicantumkan dalam PPT itu, A M kali N, A11, A12 titik ALN, atau A M kali N, A11, A12 titik ALN, seterusnya seperti itu.
Yang selanjutnya adalah pengertian matriks. Yang selanjutnya adalah pengertian vektor. Jadi kan kita udah ketahui nih pengertian matriks. Sekarang vektor itu apa? Vektor adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom saja. Jadi dia tuh barisnya cuma satu, kolomnya cuma satu, itu vektor. Nah, vektor yang hanya memiliki satu baris itu dinamakan vektor baris. Kadang-kadang juga disebut matriks baris atau matriks berbaris tunggal. Nah, kalau vektor yang hanya memiliki satu kolom itu disebut vektor kolom atau matriks sekolom atau matriks berkolom tunggal. Nah, contohnya di sini vektor baris itu ada F sama dengan 1, 2, 9, G sama dengan 4, min 5, 0, H sama dengan 2, min 4, 7. Contoh vektor kolom itu ada U sama dengan 2, 1, 3. Itu contohnya dari vektor baris ataupun vektor kolom. Selanjutnya itu adalah pengoperasian matriks dan vektor. Jadi dalam pengoperasian matriks dan vektor itu ada penjumlahan. Bisa kurang, bisa tambah deh. Nah, dua buah matriks yang hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu apabila keduanya berdimensi sama. Jadi matriks yang bisa dijumlahkan maupun dikurangkan tuh kalau dia dimensinya sama keduanya gitu. Nah, jumlah atau selisih dua matriks A dan B adalah sebuah matriks baru C. Jumlah selisihnya antara dua matriks A ataupun B itu jadi menjadikan matriks baru C gitu, yang berdimensi sama dan unsur-unsurnya itu merupakan jumlah atau selisih unsur-unsur dari matriks A dan B yang berkesesuaian. Nah, syarat penjumlahan untuk pengurangan matriks itu kalau matriks-matriksnya tadi berdimensi sama gitu. Nah, kaidah adapun dari penjumlahan itu ada kaidah komutatif dan kaidah asosiatif. Kaidah komutatif itu seperti A plus B sama dengan B plus A. Kaidah komutatif dari penjumlahan matriks dan vektor. Nah, kalau kaidah asosiatifnya itu sama dengan A plus B dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Mungkin contohnya bisa kita lihat di gambar yang warna putih. Nah, itu kan A M kali N plus minus B M kali N sama dengan C M kali N. Jadi kan C itu kan matriks baru dari selisih dari matriks A dan matriks B tadi. Contohnya nih, di situ ada 2 matriks 2, 4, min 5, 8, 2, 6. Itu mungkin kita asumsikan itu sebagai matriks A. Terus matriks B-nya ada 7, 4, 1, 0, min 2, 3. Nah, menghasilkan C, matriks barunya menghasilkan 9, 8, min 4, 8, 0. Kan kita jumlahkan dari 2 ditambah 7. 2 tambah 7 kan 9. Nah, 4 ditambah dengan 4, 8. Terus min 5 ditambah dengan 1, 9, min 4. Dan seterusnya. Jadi kita jumlahkan saja. Terus yang pengurangan juga seperti itu, kita kurangkan. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian. Nah, operasi perkalian matriks itu menggunakan sistem lajur, baris, dan kolom. Jadi dia menggunakan baris dan kolom. Nah, bila matriks dikalikan dengan matriks akan menghasilkan matriks. Kalau matriks dikalikan dengan matriks. Kalau bila matriks itu dikalikan dengan vektor kolom akan menghasilkan vektor kolom. Nah, bila vektor baris dikalikan dengan matriks maka akan menghasilkan vektor baris. Nah, perkalian matriks ada dengan skalar dan antar matriks. Ini ada 2 perkalian matriks. Itu ada dengan antar skalar, dengan skalar dan dengan antar matriks. Nah, perkalian dengan skalar itu bisa secara umum digambarkan dengan K kali A M kali N sama dengan B M kali N, di mana B I J itu sama dengan K kali A I J. Nah, perkalian antar matriks itu bisa digambarkan secara umum dengan A M kali N dikali dengan B M kali N sama dengan C M kali N. Hampir sama seperti dengan penjumlahan tadi kan. Sekarang matriks baru C. Tapi di sini kan dikali gitu konteksnya.
Terus ada selanjutnya itu ada transpose matrix. Nah, transpose matrix itu adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Jadi elemen-elemen ada dalam baris itu diubah dalam kolom, ataupun sebaliknya kolom itu bisa diubah dengan baris. Sifat dasar transpose matrix itu ada pertama A aksen sama dengan A. Terus yang kedua ada A plus B aksen itu sama dengan A aksen plus B aksen. Ketiga ada A B aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Itu sifat-sifat dari transpose matrix. Terus oke, selanjutnya itu adalah determinan matriks. Nah, mencari nilai determinan suatu matriks itu ada beberapa cara. Ada metode perkalian silang, ada metode faktorisasi. Jadi ada dua cara itu. Nah, sifat dasar metode determinan matriks itu adalah pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Terus ada pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tapi hanya tanda nilai bilangannya saja yang berubah. Sedangkan ada dua metode ini. Pertama ada metode perkalian silang. Nah, misalkan nih diketahui matriks A itu kan sama dengan 2, 4, 1, 5. Maka nilai determinan A-nya itu adalah A sama dengan determinan A sama dengan 2 kali 5 min 1 kali 4 sama dengan 10 min 4 sama dengan 6. Sekarang berarti kalau dia menggunakan yang metode silang tadi kan, berarti dikali silang kan dia, berarti 2 kali 5, 4 kali 1, dia dikurang. Selanjutnya lagi nih contohnya, misalkan kita matriks B itu 1, ini yang 3 baris ya, 1, 3 baris 3 kolom, 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 3. Maka nilai determinan B-nya itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 plus 3 kali 4 kali 3 plus 2 kali 2 kali 5 min 3 kali 2 kali 2 plus 2 kali 4 kali 1 plus 3 kali 3 kali 5. Maka determinan B-nya itu menghasilkan min 3. Oke, selanjutnya ada metode faktorisasi. Misalkan di sini matriks B itu kan unsurnya ada 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 3. Maka nilai determinan B-nya itu sama dengan determinan B sama dengan 1 kali 2, 4, 2, 3 min 3 kali 5, 4, 3, 3 plus 2 kali 5, 2, 3, 2. Maka determinan B menghasilkan min 2, min 9 plus 8 menghasilkan min 3. Selanjutnya adalah integral inverse matrix. Inverse matrix itu merupakan kebalikan matriks. Nah, jika matriks A itu adalah A, B, C, D, maka inverse matriks dari A adalah A min 1. Jadi kebalikan dari A, B, C, D ini A min 1. Maksudkan 1 per A determinan dikali D min B min C, A. Jadi dibalikan, terus dikasih dengan tanda min. Jadi D itu di atas, misalnya dia menjadi baris atas, min B, B-nya tetap tapi dia diberi dengan tanda min, C-nya tetap tapi dikasih min, A-nya dia jadi ke baris bawah. Jadi kayak bertukar antara A dengan B dan B dengan C itu dikasih dengan tanda min gitu. Oke, seperti contohnya di sini ada tentukan inverse matrix dari B itu sama dengan min 8, min 6, 7, 5. Nah, dimana A-nya itu diketahui dalam min 8 nilainya, B min 6, C itu 7, dan D itu ada 5. Maka kita gunakan dengan rumus inverse matrix. Maka diperoleh B inverse sama dengan 1 per AD min BC, D min B min CA. Maka kita masukkan nilai tadi. Maka B inverse 1 per min 8 kali 5 min 6 kali 7. Jadi nilai A, B, C, D tadi. Maka kita balikan nih 5
atau dia itu dari nilai D, min 6, min 7, min 8 adalah nilai A. Maka B inverse itu menghasilkan 1 per min 40 plus 12, 5, 6, min 7, min 8. Maka 1 per 2, 5, 6, min 7, min 8. Ada inverse-nya. Tuh. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun buat kalian semua yang menonton video saya. Buah anggur, buah pepaya. Jangan lupa buah yang cakep ya. Buah anggur, buah pepaya. Dihabiskan oleh si Ilham. Sekian presentasi dari saya. Silakan ditanya jika belum paham di kolom komentar ya guys. Oke, makasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.